Di Stephen Talk pada malam hari ini kita akan membagikan terkait bagaimana Stephen dalam relasi dan karir. Pada hakikatnya memang di zaman yang begitu masif ini sangat eh, betul Bung ya, di mana memang apalagi dunia ekonomi yang begitu masif perkembangannya begitu cepat teknologinya bahkan dunia ekonomi ini sekarang tidak baik-baik saja ya, secara elit global dan sebagainya. Akan tetapi di sini kami coba menggabungkan atau uh, Stephen dalam relasi dan karir itu seperti apa? Izin itu apa share PPT kami. Di mana memang konsep Stephen itu pada hakikatnya penemuannya di tahun 2099 akan tetapi dikukuhkan diuji cobakan selama 10 tahun hingga dideklarasikan pada tahun 2012 dan 3 hari yang lalu, 14 tahun memperingati Ayah Farid penemunya memang orang asli Indonesia yang mana memang menggabungkan beberapa teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Memang beliau sebelumnya menggali sejarah di awal bahwasanya memang beliau adalah orang profesional yang memang ditugasi di salah satu perusahaan di Amerika sana. Dulunya di STEM, di mana ada beberapa teori-teori yang beliau kembangkan sehingga lahirlah konsep Stephen yang mana memang menggabungkan teori-teori terdahulu menjadi teori terbarukan yang mana memang sekarang menjadi dikukuhkan. Stephen adalah konsep yang sudah matang dalam hal ini. Stephen itu pada hakikatnya singkatan sih, di mana memang konsep Stephen itu disingkat adalah S-nya itu memang Stephen, T-nya itu thinking, I-nya adalah intuiting, F-nya itu ada feeling, I-nya adalah insting. Konsep apa yang beliau keterbarukannya? Sebelumnya memang yang mengatakan ada otak kanan, otak kiri, introvert, ekstrovert, beliau menyempurnakan dengan adanya ada otak yang memang tidak pernah disebut, yaitu otak insting, yang mana memang awalnya Steve menjadi Steven. Secara garis sejarah singkatnya seperti itu, yang mana memang di konsep Stephen itu sangat kompleks. Kalau di konsep Stephen memang berbicaranya multi angle, bisa dikolerasikan, dengan sekarang kita mau masuk bagaimana apa sih profesi Anda? Ini memang selalu apa namanya disampaikan ketika kita mengikuti level 1, level 2. Yang mana memang pertanyaan ini akan menohok bagi kita, dan apakah benar sih profesi atau pekerjaan kita itu memang benar-benar gue banget, yang mana di konsep Steven itu harapannya nanti dari setiap uh, profesi yang kita geluti itu memang benar-benar kita memahami sesuai dengan karakter kita. Ketika kita sudah tahu konsep Steven, maka level kita akan kita naikkan menjadi orang yang lebih memahami kita sehingga kita lebih fokus pada pekerjaan kita yang menjadi lebih baik. Dan di dalam konsep Steven, ketika kita berbicara profesi, sebenarnya sangat banyak. Konsep Steven menjadi tool untuk memahami karakteristik seseorang menjadi lebih baik. Ini kita berbicara riset tahun 2017 itu mengatakan memang pekerja 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Sangat miris sebenarnya. Ketika kita berbicara angka yang begitu besar, bahkan di atas 50%, mengutip di ICCN atau Peneliti Indonesia Career Center Network di tahun 2017 itu sangat sangat besar, bahwasanya pendidikan dengan profesi yang digeluti itu sangat berbeda. Mungkin kita akan juga banyak kita temukan di berbagai
macam kampus. Bahkan sempat saya bertandang di Jogja, berkumpul dengan beberapa mahasiswa organisasi dan sebagainya. Itu pun sama ketika dia berbicara organisasi pun yang memang menjadi tempat wadah soft skill dan sebagainya, memang dia memang tidak menemukan apa yang dia cari pada dunia kuliah. Sebenarnya dunia kuliah itu menjadi auditorium kita terus belajar, dan jurusan-jurusan itu hanya menjadi jembatan kita untuk menuju suatu hal, tapi tidak menjadi pakem. Akan tapi karena memang kegagalan gap akan sebuah ilmu pengetahuan, dia mau arahnya bagaimana, kadang dia semakin tinggi semesternya semakin pudar. Ini oh iya, apakah benar sih jurusan-jurusan yang saya miliki itu sesuai? Terkadang tidak juga. Itu sangat disayangkan ketika kita tidak tahu karakteristik kita, sehingga kita ngambil ikutan karena FOMO, karena mungkin tetangga, karena omongan orang lain dan sebagainya, sehingga kita ngambil jurusan yang tidak sesuai. Itu sangat 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 miris gitu. Kita kumpul di tempat ngopi, bahkan saya juga berpesan sama adik saya yang aktif di organisasi, bagaimanapun kamu aktif di organisasi, ketika kamu punya skill, kembangkan di organisasi untuk mengembangkan jaringan, mengembangkan skillmu, biar kamu tidak menjadi buih atau hanya menjadi gelombang besar di organisasi tersebut. Kamu yang harus menggerakkan gelombang itu menjadi arah yang lebih baik, bukan kamu yang digerakkan kepada arah yang tidak baik. Maka skill yang dimiliki itu harus menjadi poin penting bagi diri kita untuk kita kembangkan menjadi lebih baik. Begitupun juga secara survei Signa Finansial, 75% orang Indonesia menderita stres karena pekerjaan tidak sesuai dengan kesejahteraan fisik, keluarga, dan sosial. Ini sangat miris. Sekalian menginformasikan, Stephen Genetik Indonesia akan melaksanakan skill up akbar di Jogja. Event internasional, memang akan membahas hal ini yang dibahas, bahwasannya meningkatkan kesejahteraan secara fisik, keluarga, dan sosial, dan finansial. Itu akan dibahas secara detail di Skill Up Jogja. Nanti teman-teman yang bergabung di Zoom ini nanti bisa mendaftar, bisa di kepoin tuh di Stephen Genetik Indonesia atau di institut. Memang angka ini juga besar, tadi 71, ini malah 75%, itu sangat, sangat besar angkanya. Memang di angka 50 itu sudah besar. Jangan, harusnya sih menurun, di mana memang pekerjaan itu memang harusnya gue banget. Maka untuk agar tidak terjadi hal seperti itu, maka kita harus meminimalisir hal-hal tersebut dengan terus improve, terus belajar dengan hal-hal baru, sehingga kita tidak gagap dengan perubahan dan perkembangan itu sendiri. Nah, kalau di kami itu kita sebutnya adalah Fosahe, fokus atau hebat. Nah, ini ada penjelasan, pekerjaan sih boleh berganti, namun profesi harus fosahe ya. Dimana memang setiap apa yang kita kerjakan, karena memang pekerjaan, sesuatu yang pekerjaan memang harus benar-benar kita tekuni, sehingga akan menjadi profesi yang menentukan arah karir ke depan kita. Contoh semisal di promotor, sebagai orang yang mensosialisasikan, mengenalkan, bahkan mempromosikan konsep Stephen, maka dia harus fokus. Dimana memang konsep Stephen ini saya kenal semenjak 2014, mempelajarinya memang 13 tahun. Nah, 2014 saya baru 2025 baru profesional sensi. Memang saya membaca banyak karakter-karakter yang terpendam, di mana saya sebagai orang intuiting ekstrovert itu sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan yang sebelum saya tidak memahami, dan berkat konsep Stephen saya mengetahui, oh, kata kunci saya itu ini, tinggal bagaimana saya menentukan lingkungan kita agar saya tidak terjebak pada lingkungan yang toksik ataupun lingkungan yang tidak mendukung saya. Maka berkat konsep Stephen, alhamdulillah kami juga karena konsepnya adalah kata, kami juga mulai improve, mulai menulis, mulai membuat buku dan sebagainya. Karena
kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Maka ketika saya mengenal, oke, ketika saya tidak ahli di bidang A, karena memang lingkungan yang memaksa saya harus berjibaku dengan konsep mengingat, konsepnya sensing, itu sangat tidak relevan banget dengan orang-orang intuiting. Maka saya lebih fokus konsepnya orang intuiting yang mana memang beliau orangnya kreatif, orangnya inovatif, orangnya eh, pandainya adalah kata kuncinya kata dan sebagainya. Maka saya fokus di sana agar nantinya akan menjadi gue banget gitu. Ketika kita berbicara kenapa, bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana strategi terbaik atas profesi kita sesuai dengan genetik kita. Karena di awal konsep genetik Vin yang mana kita singkat FGL. Kondisi saat ini, kondisi pada seseorang itu disebutnya fenotip 100% kita saat ini. Akan tetapi ketika kita jabarkan dengan Steven itu 20% itu G atau di genetik, sedangkan L-nya lingkungan 80%. Ketika kita mengetahui kalau di fenotip kondisi kita saat ini, dan genetik itu konsepnya tetap dan lingkungan itu berubah-ubah. Kenapa kita harus mengetahui di konsep genetik itu sendiri? Karena memang ini lengkap tetap kita secara harfiah walaupun cuma 20% dapat mempengaruhi yang 80%. Bahkan ketika saya sharing ada yang kenapa sih saya harus mengetahui 20%? Orang pada hakikatnya 80% lingkungan yang membentuk kita. Memang benar. Kemarin kita Zoom bareng dengan Solver Ani. Beliau mengatakan lingkungan itu dapat kita bentuk, lingkungan itu dapat kita kondisikan, di mana ketika kita di lingkungan yang tepat, maka kita akan grow lebih cepat daripada orang yang di lingkungan yang tidak tepat ataupun orang dipaksakan. Ketika walaupun dua genetik itu cuma 20%, maka dia mampu mempengaruhi lingkungan yang 80% jika ditempatkan lingkungan yang tepat. Tetapi ketika dia tidak mengetahui genetik yang 20%, maka lingkungannya akan mempengaruhi. Bahkan di riset di 356 orang yang tes waktu itu hanya 3 yang berubah. Kenapa? Padahal kan di dunia penelitian track and error atau perubahan itu pasti ada, tapi ketika prosentasinya tidak lebih dari 50% dan sebagainya itu termasuk berhasil. Ini hanya 3 yang gagal karena mungkin pengaruh lingkungannya yang begitu kuat sehingga merubah seseorang menjadi yang harusnya gue banget menjadi berubah, maka sangat-sangat disayangkan. Bahkan di pertemuan kemarin kami menceritakan ada sering diceritakan bahwasanya eh, ada seseorang yang memang salah jurusan sejak awal karena memang dia tidak mengetahui dirinya sehingga dianya sangat tersiksa ya dengan kondisinya. Dan itu memang cerita-cerita terkait seseorang yang memang lulusan di kampus ternama terbaik, akan tetapi karena memang tidak sesuai dengan karakteristiknya sehingga dia sangat tersiksa dengan jurusan yang dia pilih. Selanjutnya, kenapa dengan konsep Steven kita biasanya disebut ASA ya, akurat, simpel dan aplikasi. Kenapa masih akurat? Karena ketika kita berbicara konsep Steven, kita mengukur software otak dan sementara alat ukur lain menggunakan hardware. Dan ini memang secara harfiah itu seseorang itu memang eh, itu tidak akan berubah di dalam konsep genetik itu sendiri. Dan kalau tadi disebutkan simple karena kita hanya tes menggunakan 10 sidik jari yang mana nantinya akan di-scan dan akan dikirimkan ke server pusat dan nantinya akan keluar. Dan itu pun tidak lama.
antara 5 sampai 10 menit itu sudah keluar. Nanti presentasinya akan keluar, karakteristiknya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, karirnya seperti apa, itu sudah akan menjadi rekomendasi dan akan menjadi eh, letak dasar bahwasanya seseorang itu ini loh karakternya. Sedangkan di konsep mesin kecerdasan lain itu mengukurnya di luar hardware itu sendiri ya, eh, volume otak dan sebagainya dan itu bisa berubah dan pasti setiap mesin kecerdasan yang digunakan dengan pendekatan yang berbeda pun pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan ketika kita berbicara konsep teorinya Stephen itu sangat aplikatif dan mana kita dapat memandang multi angle view di mana nanti akan dijelaskan di akhir akhir sesi. Nah, ini penjelasan terkait Stephen. Pada akhirnya Stephen itu diambil dari 5 mesin. Yang pertama, sensing. Nah, ini kalau kita melihat belahan otak dari depan ya, di mana pertama itu sensing, di mana sensing itu secara memori, dalam artian sensing itu kelebihannya itu memori yang kuat, rajin, dan ini ada di belahan otak kiri. Kemarin kalau saya apa namanya, kalau kita melihat megang telinga kita di belakang sebelah kiri itulah bagian otak sensing. Berbeda dengan thinking, kalau di sensing itu limbik kiri, sedangkan di apa namanya thinking itu ada di neokortek kiri, di mana memang mesin kecerdasannya adalah analisanya sangat kuat, pandai, struktural dan sebagainya. Sedangkan ketika kita berbicara intuiting otak kanan atau neokortek kanan, intuiting itu lebih orang intuiting itu daya imajinasi sangat kuat. Belahan otak kanan, belahan otak dominan saya itu ada di sini, intuiting introvert, intuiting extrovert. Sedangkan di limbik kiri, di limbik tadi sensing di limbik kiri, di limbik kanan pun di feeling kekuatannya adalah kekuatan emosi, hubungan hubungan emosionalnya sangat tinggi, terus jiwa kepemimpinannya sangat kuat. Eh, ini mesin kecerdasan disebut feeling. Sedangkan ini penemuannya Ayah Farid yang sangat fenomenal, di mana di otak tengah atau di belahan kalau kita pegang leher kita yang bagian belakang itu ada belahan otak sampai tersambung sampai tulang ekor. Itu disebut insting kalau Ayah Farid menyebutkannya. Di mana secara kekuatannya atau mesin kecerdasannya itu adalah salah naluri. Kalau di intuiting itu indera keenam, kalau insting itu indera karena memang daya kreativitasnya sangat tinggi dan sebagainya. Bonjeh, Bu. Monggo. Lalu in- eh, ini 5 mesin kecerdasan dan karakter secara umum. Secara mesin kecerdasan, sensing, itu memang secara kecerdasan dia orangnya orang-orang praktis, orang-orang yang teliti. Dan memang beliau orang-orang cocok untuk sebagai orang teknisi, orang-orang yang akuntan dan sebagainya. Kan ini ya saya hanya menyebutkan dua, karena tapi pada hakikatnya nanti akan ada banyak profesi yang akan dipilih karena memang ketika kita mengetahui konsep ini tinggal bagaimana kita memperdalam dan bagaimana kita mengetahui lebih dalam karakteristik kita sehingga kita lebih fokus dan lebih kalau bahasa kita penerimaan dirinya ya bahwa oh ya kelebihan saya ini kekurangan saya ini maka saya harus fokus di sini tidak fokus di kelemahan saya dan sebagainya. Secara di mesin kecerdasan orang thinking, karena ini karakter dan kecerdasan secara umum, orang ini logis, sistematis dan sebagainya, dia cocok sebagai orang-orang eksekutif, memimpin, orang-orang analis. Ini sangat cocok orang-orangnya seperti itu. Dan orang intuiting pun sama.
Orang intuiting itu memiliki daya kreativitas yang tinggi. Secara futuristik dia selalu memandang masa depan yang jauh ya, karena dia menggunakan belahan otak neokortek kanan dan otak kanan yang sangat kuat. Dia cocok sebagai orang yang wirausaha atau peneliti ya. Karena memang daya kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi itu sangat cocok tuh sama orang-orang yang intuiting yang memang mampu memformulasikan yang mungkin sulit dilakukan oleh mesin kecerdasan lain. Orang-orang intuiting itu mampu merajut, kalau bahasa saya itu merajut informasi yang baru sehingga menjadi lembaran yang terbarukan versi intuiting. Sedangkan orang feeling itu orang-orang yang sangat empati, komunikatif dan sebagainya. Dia cocok untuk menjadi guru, cocok menjadi konselor, cocok menjadi coach dan sebagainya. Orang-orang feeling itu dia suka bergaul, suka berkumpul dengan orang banyak. Contoh orang feeling yang saya sangat ingat itu adalah yang pas dulu ditebak itu adalah Sandiaga Uno yang feeling introvert yang memang sebelum beliau meniti karir bahkan pernah menjadi wakil presiden ya, calon wakil presidennya Pak Prabowo dulu di tahun 2006. Ayah Farid itu pernah menebak nanti seiring berjalannya waktu Sandiaga Uno ini pasti akan jadi politisi, bahkan ini sekarang akan digadang-gadang menjadi ketua P3 ya. Sangat menarik orang-orang feeling untuk memimpin negeri ini karena main cocok banget. Sedangkan orang insting itu naluriahnya terus kecepatan menangkap sesuatu itu begitu luar biasa sehingga dia cocok menjadi orang relawan, fasilitator dan sebagainya. Maka ini hanya gambaran umum. Tapi nanti karakter saya lebih tepatnya apa? Nanti akan ada tuh eh versi-versi lain kalau kita sudah mengetahui karakteristiknya dengan cara apa? Tes Stephen agar nanti seperti apa, saya menentukan arahnya, kita susun di 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi lebih terserahkan, seperti itu.